dari Madiun. Ada Gresik. Sini, ini ibu, ibu. Bu, ibu ini. Nanti. Iya. Dari Malang. RDC Surabaya. RDC Surabaya. Dari Malang. Charlis. Oke. Halo Madiun. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami bisa di Surabaya, dari Malang. Hari Raya Idul Fitri. Kami Sun Life Syariah mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sunlight RDC perwakilan Surabaya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Sunlight Surabaya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari RDC Surabaya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Salam sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Dulu mulai udah bikin kakak loh. Ini saya berasa kayak ke tanah abang Bapak Ibu. Itu di belakang ada 2 karung jubah sama peci. Ini di sini saya jualan ya. Jangan sedih, habis ini saya langsung jualan ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dan pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Dan di sini sudah berbusana seperti Lebaran ya. Walaupun Lebaran sudah terjadi di beberapa hari yang lalu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini masih di bulan-bulan Syawal dan bulannya untuk saling bermaafan. Nah sekali lagi saya pribadi dan tim manajemen mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan mohon dimaafkan atas segala kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga kami ingin informasikan bahwa mulai per bulan ini banyak banget informasi yang terbaru dan juga kontes-kontes yang ada update-nya, dan juga nanti akan banyak hadiah-hadiah, surprise. Siapa yang mau surprise hadiah? Gini, oke? Pasti semuanya mau ya. Tapi sebelum itu kita berikan, kita akan melakukan rangkaian acara pada pagi hari ini, dan yang pastinya semua itu kita beri nama dengan program Halal Bihalal yang alhamdulillah hari ini di RDC Surabaya Selasa tanggal 23 April 2024. Dan Bapak Ibu, untuk kelancaran acara hari ini dan juga memberikan acara ini keberkahan kebaikan untuk kita semua, kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Nisa dan dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ibu Esti Ayu Wulandari. Kepada Ibu Nisa, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Laki-laki suami itu adalah pelindung bagi perempuan istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka, laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan musuh, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan jika perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan suci Al-Quran tadi dan pembacaan sari tilawahnya memberikan kebaikan, keberkahan untuk acara kita pada hari ini tepatnya. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Cici Alberta. Ibu Cici, kami persilakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, perkenankan kami dengan pertemuan ini memanjatkan doa. Semoga amal ibadah kami dalam Ramadan Kau terima. Segala doa berkat kehilangan kami berprestasi dalam tugas dan kemampuan. Golongan kami dalam hamba pandai mensyukuri dan jauhkan kami dari sifat malas, ambisi, dan hianat. Ya Allah Tuhan kami, bimbinglah kami agar selalu beramal dengan penuh kesadaran. Mudahkan kami mengatasi hambatan dan tantangan. Ya Allah Tuhan kami, hanya kepadamu Tuhan yang Maha Tinggi. Dengan silaturahmi ini semoga kesatuan dan persatuan kami semakin erat. Berkat halal bihalal, dapatkan dosa dan kekhilafan yang Engkau beri maafkan. Dengan berjabat tangan, sejahterakanlah hidup kami dalam kehidupan kami. Karena saling mendoakan, jauhkan kami dari fitnah dan dengki.
Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempurnaan, kesehatan jasmani dan rohani, serta anugerahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah segala kerahmatan ilmu yang luas dan bermanfaat. Kiranya kami tak tertinggal di suatu lepas landas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Cici Abdullah. Dan Bapak Ibu, setelah ini kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebanggaan Sunlight Indonesia, Bright and the Sun. Kami juga mengundang kepada Ibu Ade Kristiani, Mbak Bulan, dan juga Mbak Dian dan Mas Hendra untuk maju ke depan untuk mengikuti lagu Bright and the Sun. Yuk, kami undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Pastikan Bapak Ibu semuanya mengikuti sampai acaranya selesai. Dan untuk sesi yang pertama ini ada seperti apa? mereka lagi puasa ya. Jadinya antara ada dan tiada. Nah, untuk sesi yang pertama kita akan ada update terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Mbak Ari Bulan Melina selaku RSMS-nya Syariah, dan beliau akan menginformasikan secara detail dan terperinci langsung saja. Beri tepuk tangan yang meriah Ibu Ari Bulan
terbang, ya. Karena pada pakai gamis semuanya, ganteng-ganteng. Iya, simpen-simpen sampai Mas Supi juga bajunya juga simpen-simpen. Ya, ada mau rambut. Luar biasa. Ini yang datangnya Ibu RT sama Pak RT, pakai baju batik. Oh, dulu ada Pak Bendahara, ada siapa lagi? Sekretarisnya. Oh iya, dari Jombang, luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara halal bihalal kita pada pagi hari ini ya. Semuanya sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kantong sehat, kantong. Sehat ya. Alhamdulillah. Kan habis lebaran ya, tahu habis lebaran, habis pada menggunakan baju baru. Mana yang baju baru? Alhamdulillah. Baju baru ya, kan temanya baju lebaran. Jadi ini adalah anggap aja baju lebaran gitu. Masih ada yang puasa hari ini? Yang paling kenceng itu yang puasanya puasa jin. Puasanya 24 jam. Bukan begitu Bapak? Betul. Oke, nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya dapat tugas ya dari Bu Ari, dari Mas Rendra, dari Mas Cupi, dari Mbak Dian untuk sedikit update ya mengenai perkembangan dari sebenarnya ini materi yang pertama bukan ini ya Mas Cupi ya. Apa ya? dulu yang pertama. Materi pertama. Iku mau baca Quran ini mana? Oh iya, baca Quran bilang gitu ya. Panas, panas. Kita langsung ke konten aja ya karena materinya langsung ini. Nah Bapak Ibu, karena tugas pertama saya adalah update mengenai kontes-kontes, jadi di sini saya mengingatkan kembali ya kontes-kontes yang saat ini sedang berjalan, baik sampai dengan bulan April, sampai dengan bulan Mei, atau bahkan sampai dengan akhir tahun, supaya Bapak Ibu tetap ingat. Ada yang udah lupa kontes-kontesnya? Ada yang lupa? Langsung amnesia ya kan? Puasa lagi kemarin liburan 2 minggu, makan tidur ya kan? Ada yang puasa bukan kurus tapi makin menggembul. Nah, Bu RT contohnya ya, puasa bukan makin kurus tapi pipinya makin menggembul. Oke Bapak Ibu, ada yang salah? Tadi pencapaian kita. Oh ya sudah. Oh ya, oke. Nah, Bapak Ibu ini untuk harusnya ini betul. Ini dia. Bapak Ibu ini adalah kondisi Jawa Timur di kuartal 1 kemarin. Ya. Betul. Ini adalah gabungan ya. Ini only Jawa Timur aja. Berarti kalau di kita ada 5 agensi, berarti ini adalah performance dari 5 agensi yang ada di Jawa Timur ya. Di bulan Januari kita itu dari sisi NR itu kita sebenarnya startingnya udah lumayan ya. Kalau 27 dibagi 5 itu kan berarti masing-masing agensi ada 5 rekrut. Walaupun sebenarnya untuk ukuran agensi 5 rekrut itu masih sangat minim ya. Ini kan harusnya manajer ya 5, tapi ini per agency ya. Kemudian dari NR kita beralih ke AA. Di bulan Januari kita juga ada sekitar 25 AA. Dan ini cukup sangat memprihatinkan, betul ya. Kalau 25 AA berarti kan masing-masing agensi cuma 5 AA. Betul ya. Padahal harusnya idealnya berapa sih satu agensi? AA-nya idealnya
Idealnya berapa? Bisa 10 sampai 15 ya kan? Tapi kalau ini masing-masing agensi aja cuma 5, artinya ini seperti produksi manajer Bapak Ibu. Ya, jadi ini PR kita tentunya karena dari dua komponen ini pengaruhnya akan kemana? Ke AFIP ya. AFIP kita di bulan Januari itu juga memprihatinkan, cuma hampir 300 juta. Ini Jawa Timur loh, ini udah kayak satu agensi ya, satu agensi. Jadi di bulan Januari kita startnya ya so-so lah ya. Kemudian di bulan Februari sebenarnya kita mengalami kenaikan hampir 200% dari sisi AFIP. Dari 299 naik ke 629. Tapi NR sama AA-nya turun. Ya, jadi ini case size-nya lebih tinggi nih di bulan Februari ya. Nah, kita geber lagi di bulan Maret. Walaupun juga sebenarnya AA sama NR-nya di bulan Maret itu cukup naik, cukup growth, tapi AFIP-nya juga mengalami penurunan hampir 50%, dari 629 turun ke 359 gitu. Ini produksi satu Jawa Timur gitu. Jadi Bapak Ibu, bulan April di Q2 ini ayo kita semua bangkit kembali dan apa ya, kita bisa saling introspeksi diri, memperbaiki mana-mana aja, poin-poin mana aja yang harus kita perbaikin ya. Kalau komponennya ada NR dan AA, ya udah kita genjot di NR dan AA supaya AFIP-nya bisa naik gitu ya. Oke Bapak Ibu, setuju? Setuju. Gus, udah siap-siap kayaknya sih. Coba udah siap-siap Bu. Nah, kita lanjut ke harusnya ke yang kontes ya. Tadi kan udah mau kontes-kontesan tuh, kontes update. Ada beberapa yang harus saya ingatkan kembali karena ada kontes yang memang sampai dengan akhir tahun ya. Yang pertama itu ada Sun Excellent Race. Mungkin di sini ada yang baru juga ya, pendatang baru, jadi sedikit supaya lebih tahu. Nah, Sun Excellent Race ini adalah kayak Pak Bagus kan pendatang baru ya Pak Bagus ya. Di kita itu selain cari cuan, cari duit, Bapak juga bisa jalan-jalan Pak. Gitu ya. Ada Sun Excellent Race kita itu periode kontesnya itu 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kita akan kemana? Ke Tokyo. Yes. Kalau ke Tokyo targetnya cuma 377 juta. Apabila ditambah dengan Hokkaido, Tokyo dan Hokkaido targetnya menjadi 588 juta. Sekarang udah tinggal berapa? 9 bulan lagi. Berarti pembaginya udah harus 9 bulan lagi. Gitu, udah mulai ancang-ancang. Ada yang udah mulai ancang-ancang, udah nulis-nulis janggut. Habis ini kundul tuh. Nah iya, udah gak bisa mas. 9 bulan melahirkan. Ya, gitu. Nah, ini untuk produser. Untuk level manager, kita juga masih ada ya. Untuk level manager targetnya berapa? 754 ya untuk ke Tokyo. Kemudian director itu targetnya di 1,5 miliar. Tapi kalau ke Hokkaido otomatis nambah dong, ya kan? Kalau yang manajernya targetnya 1,1 miliar, sedangkan untuk directornya targetnya 2,3 miliar. Jangan lupa persistensinya dijaga supaya apa? Berangkat kontes, dapat bonus-bonusan ya. Masih ada ya kontes yang ada kontes bonus-bonus dengan persistensi masih ada. Jadi persistensi tetap harus dijaga ya. Nah, kemudian ini agensi beto periode bulan Februari dan Maret. Ya, beri tepuk tangan dong untuk dia. Itu pemenangnya ada di Bu Lila Sari
Zuhari dengan 9 anak. Bisa. Ini semuanya duit loh, masing-masing dapat 2 juta. Ya kan, ini untuk periode Maret aja. Kemarin Februari juga dapat kan 2 juta, 2 juta. Ya kan, jadi lumayan ya Bu, daripada lumayan, betul kan? Nah, ini untuk nasionalnya. Untuk nasionalnya kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Anissa Lazuardi karena sudah memenangkan ya silver untuk nasional. Ya kebetulan ibu-ibu dari Anissa Lazuardi itu Januari menang silver, Maret menang silver, nasional juga menang. Jadi 9 juta udah dapet. Periodenya mulai dari bulan April sampai dengan Juni, dan harapannya ini dari timur semua yang dapat ya Bu ya, dari timur ya Bu. Amin ya. Akan tetapi untuk yang periode kali ini agak dirubah ya skemanya ya. Kalau dulu kan mini premium, kalau sekarang minimal afidnya 6 juta nih. Jadi kualitasnya mulai agak dinaikin ya. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup. Ini pokoknya agensi dari Jawa Tengah semuanya harus dapat. Amin. Ada duitnya. Kan lumayan ya. 2 juta, 2 juta, 5 juta, 7,5 juta. Mau nggak? Mau dong. Ya. Jadi wajib dapat. Ya kan, apalagi ini ada agensi baru, ini agensi baru akan digeber, yang agak mulai minggir gitu ya. Iya, nah ini juga lestari sini masih sampai dengan 30 April, berarti kita masih ada kesempatan 6 hari lagi. Ya, 6 hari lagi kita ada 2 kategori. Top 3 produser dan top 2 untuk leader. Kok 6 hari lagi sih? Kayaknya nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya bisa terjadi. Tiba-tiba Pak Unggul hari ini pulang malam jalan closing 1 miliar. Bu Lila langsung geber dari Bu Lila udah di tuh Bu Lila aja udah di urutan kedua top 2 produser. Langsung salib urutan pertama. Mana tahu, ya kan? Betul kan? Bisa jadi. Nah untuk yang produser tuh tinggal dikejar aja tuh. Yang urutan 1, 2, 3 itu udah ada. Ini sebenarnya yang konven udah masuk juga ya. Yang konven itu tertinggi 470 kalau nggak salah. Ya kan? Wanita misalnya langsung closing 2 miliar. Miliar juga, ayo Bu diledakan ya kan. Jadi bisa ya, masih ada kesempatan 6 hari lagi, masih sangat memungkinkan ya. Oke. Nah kemudian ada kontes apa lagi Bapak Ibu? Di sini kita punya lagi kok ngadet ya. Kita masih punya ini juga kontes untuk MDRT Day. MDRT Day ini ada dengan 2 cara, dipilih top 100 aja dengan 2 case any premium ya, dan FYP atau FYP 15 juta. Ini sampai dengan 30 April aja dapat 1 tiket MDRT Day-nya di Jakarta. Tapi cuman ini untuk akomodasi kita nggak cover. Jadi hanya tiket MDRT-nya aja. Oke? Pak cewek, enggak ada katanya murah banget kan dia punya gitu. Ya kan kita ya kan?
RSM-nya ya. Dari RSM-nya. Nah, ada juga kontes yang diperpanjang lagi. Itu apa? New Recruit dua. Ya, jadi untuk yang baru-baru nih, Bapak Ibu yang baru-baru, kalau bulan ini closing jadi AA, maka akan dapat cashback biaya AAJD atau AASIN. Ada cashbacknya. Cashbacknya ini dikembalikan ke perekrutnya ya. Kan yang bayarin perekrutnya mungkin bisa jadi. Nah, untuk si NSA-nya apabila jadi AA di bulan tersebut, maka dapat gokil 100.000. Ya kan lumayan kan? Jadi modalnya dibalikin, dapat bonus 100.000. Terus ada siapa lagi? Untuk rekruternya. Rekruternya juga bisa dapat 3 juta. Syaratnya hanya dengan 12 direct AA, 12 NRA ya, dan AFIK-nya minimal 72 juta. Lumayan kan? Iya lumayan loh. Ini kan kita berbisnis ya. Mau 100.000, mau 50.000. Yang namanya orang bisnis sikat gitu. Iya kan lumayan 100.000 buat apa? Pakai data. Bisa ya kan? Beli kopi. Tadi bisa ikut Nongki buat traktir saya juga boleh. Boleh kan mau traktir aku boleh ya kan? Saya menamai dokter ya. Ya oke. Nah masih ada kontes lagi nggak? Masih ada nggak? Jogja. Ada. Jogja. Nah ini juga yang saat ini dinanti-nanti. Sampai kapan ini periodenya terakhir? Mei. Jadi masih 14 juta. April masih ada 6 hari lagi. Bulan Mei juga masih bisa. Ya kan? Ya, early bird udah lewat. Cara untuk yang advisor ya, dia kan bisa bisa dengan 2 cara. Ya kan? Karena early-nya udah lewat, berarti targetnya berapa jadinya? 15 juta apa? FYP. Ya, 15 juta FYP saja. Murah, semuanya ditanggung. Sebenarnya masih ada satu cara lagi kan, itu harus jadi AA selama 3 bulan berturut-turut. Berarti kan mulai dari Mei. Jadi kalau yang bulan Maret nggak jadi AA, berarti kesempatannya dari AA udah lewat. Caranya cuma dengan yang 15 ya kan? Jadi tadi yang mau closing 1 miliar, 2 miliar, 500 gampang gitu Bu. Ya, mudah sekali. Ini untuk advisor Pak. Kalau Bapak nggak 500 ya, Bapak bukan 15 juta. Bapak yang 35 juta ya, 300 juta wes cukup Pak. Ya kan susuk. Untuk yang manajer berarti targetnya ada 2 cara ya. Ada 3 cara, sorry. 35 juta FYP. Terus apalagi? Punya 2 qualifier sama AA. AA-nya? Terus ada syarat apa lagi kalau dari AA? Minimal 6 juta yaitu Afif. case-nya. Terus apalagi? Minimal triwulan. Betul. Apalagi? AA-nya harus AA unique ya, nggak boleh AA yang sama. AA unique, jadi selama periode itu harus beda-beda. Tak boleh. AA kan nggak boleh. Oke. Manager, oke manager. Siap manager. Oke. Director. Director itu targetnya 75 juta FYP. Bukan gak dapat miliar dari Pak unggul. Untuk agent itu posting ini
penutup leader. Ya, jadi pakai yang nggak dihitung dihitung FYP-nya. FYP-nya aja, kalau A-nya enggak A. Jadi sebenarnya kalau dia produksi pribadi langsung 50 juta FYP, A-nya enggak. Belajar kalau A-nya berangkatnya dari FYP kalau kita FYP atau dari qualifier 4. Kalau AA kan untuk advisor AA udah lewat dong, karena Maretnya jadi AA. Kalau nggak jadi AA berarti kan dia cuma pengen 15 juta. Oke? Kalau director 75 juta atau punya 4 qualifier atau punya 12 AA unit. Ya. Oke. Loh, kan director Ibu. Ya. Jadi ini kesempatannya dengan 2 qualifier, dengan qualifier, jumlah qualifier, atau dari jumlah AA-nya juga AA unik ya, nggak boleh AA yang kesalahan. Oke, bungkus. Nah ini sayangnya nih yang dari timur itu juga masih sedikit ya, yang udah dapat gitu, tulisannya kok kecil-kecil ya. Nah nanti kalau mau lebih detailnya bisa, pasti RSPD udah kasih pantauannya dong ya. Nanti gamenya bisa dibicarakan. Nah sekarang saya mau tanya nih buat Bapak Ibu semua, siapa yang mau ke Jogja? Ayo Saris budal. Siapa yang mau ke Jogja? Yuk, semua itu ini ke Jogja loh, Mas Hendra. Semua Jogja. Hadiah loh dari Mas Hendra loh. Saya mau lihat siapa aja yang mau ke Jogja ya. Oh, yang qualifier 3 orang ya. Surita. Ini yang manajer Mas. Kalau yang advisor itu tuh baru siapa yang ada, baru ini Adil Arjina. Terus ada Meliana. Ini yang komitmen ke Jogja cuma dikit ya Mbak Awu ya? Cuma dikit banget. Dikit banget, padahal kita udah siapin 100 jutaan ya. Ya Allah. Menyesal yang nggak pernah tangan Mbak Awu ya. Menyesal. Ya Allah. Ya ada 50 ribunya. Yang komitmen Jogja dulu. Yang komitmen. Coba siapa yang mau ke Jogja? Setelah muncul banyak tahu. Oke, ke Jogja ya, ke Jogja ya. Oh sebentar. Komitmen ya, yang advisor komitmen dulu ya, advisor komitmen dulu. Yang ini nanti. Ini komitmen semua yang hari ini hadir, yang berkomitmen berangkat ke Jogja ya. Tapi serius ya. Beneran ya. Tapi mau yang namanya ke Jogja itu kan butuh tantangan. Kita waktunya sampai tanggal berapa mau? Mei. Ini juga Masih ada waktu. jangan sedih, tantangannya juga ada. Keberuntungannya diuji. Ayo, Wir. Minggir, Wir.
Yuk, siapa yang mau ambil duluan? Silakan. Dari yang komitmen. advisor, yuk advisor boleh. Ayo. Satu-satu sabar. Satu-satu. Nah jatuh. Ya, sembarang angkat. Tarik Bu. Tarik. Tarik Bu. Ini udah. Ya dari atas. Dari atas. Sudah Pak. Udah, tarik Bu. Ada sambungnya itu ya, pulang. 2000 ini 2M loh ngawur anak-anak ini. Bismillah ya Allah. Lagi. Udah pergi pulang. Ya sudah pulang. Bicim. Ayo. Bismillah ya Allah. Kalau nobel. Ribu, oke. Rezeki Anda 2.000 ya Bu. Bamel. Bismillah ya Allah. Saya ketemu. Bismillah. Tungane Mak. 5.000. Ayo Mas, sambil. Oh nggak mau. Iya. Silakan. Harus belajar lagi jualan dapat masuk gitu ya. Sesuai. Harus jualan biar dapat uang. Milih boleh, sembarang. Harus sekolah juga rekrut. Harus sekolah biar dapat case. Ayo. Sudah? Yang belum silakan maju. Yang belum. Semuanya yang belum. Manajer, director boleh silakan maju ke depan. Belajar. Sebentar. Ayo. Jogja. Sebentar ada yang melorot. Ini. Oh. Kaos. Brosur nih kayaknya ya. Oh iya. 2.000 saja. 2M. Belajar lagi. Ayo.
tapi saya zoom ya, Bu. Saya zoom ini, saya zoom nih. Nih, zoom. Oke, ya. Udah difoto ini kok nggak ada kilat-kilatnya loh. Ini kilat-kilat loh, ini harus loh. Yuk kilatnya mana kilat? Nah, kita juga pada acara sesi ini akan dipandu oleh tadi ya mas-mas yang dari tanah air lagi kan yang pakai baju shimmer-shimmer. Langsung kita panggilkan Mas Yusuf Supriyanto. Bukan dari bulan Mei Bapak ya. Ini adalah tempat saya berjualan di Tanah Abang, Bapak. Jadi kalau saya cuma tahu ya ganti ya. Simmer beneran lu itu simmer ya? Ini saya belinya kalau nggak salah 7 tahun yang lalu, tapi kambingnya baru sekarang ya. Pakai celana nggak itu? Nah, pakai dulu. Ini sudah 7 tahun yang lalu, kambingnya baru sekarang ya. Lama kambingnya. Bapak Ibu, wah ini Ustaz. Sayangkan ya, Bu. Pakai. Nah, kita sudah kehadiran tamu istimewa ya, orang-orang unggulannya dari Sunlight Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Katarina Dian Anita dan Ibu Henry Wardani. Hari ini kita diberi kesempatan yang sebenarnya ini susah banget ngatur jadwal kedua orang ini. Masya Yang Allah. satu syuting, yang satu pemotretan, kadang-kadang nyuci baju, kadang-kadang ngulek sambal gitu ya. Sibuk banget, tapi alhamdulillah mau menyempatkan waktu. Matur suwun sangat, terima kasih banyak. Dan semoga hari ini ada informasi baru, ada insight baru yang mudah-mudahan bisa nambah ilmu buat kita semua dan juga untuk tim kita nanti di lapangan. Yang pertama, saya mau ke Mbak Anita dulu deh. Mbak Anita, saya yakin di sini udah kenal semua dengan Mbak Anita. Tapi nanti saya mau minta sedikit kenalan karena ada beberapa yang sepertinya ada yang belum kenal dengan Mbak Anita. Jadi mohon perkenalkan dari agensi mana, dan saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Mbak Anita ini adalah seseorang yang berhasil dipromosikan secara organik dari manajer ke director. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ini nggak sembarangan, nggak main-main. Prosesnya juga bukan seminggu 2 minggu ya, tapi panjang kali lebar kali tinggi, dan itu semuanya itu seperti ninja hattori, melewati lembah ya, gunung, dan semuanya itu sudah dilampaui oleh Mbak Anita. Nah, langsung aja tuh Bu Heni ya. Sebelum saya pindah ke Bu Heni, saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Mbak Anita. Mbak Anita, ini yang pertama nih ya. Sederhana sih pertanyaannya. Motivasi Mbak Anita itu sebenarnya mau menjadi director itu apa? Karena kalau boleh kita tahu nih ya Bapak Ibu, pasti pilihannya itu antara mau fokus jadi produser toh jualan aja, yang penting dapat komisi wes bahagia gitu kan, penting closing. Nah tapi ini kok ada motivasi apa nih secara organik loh Bapak Ibu, organik bener-bener dari bawah. Apa motivasi Mbak Anita? Silakan Mbak. Tadi katanya suruh perkenalkan dulu ya. Iya betul. Oke, saya Anita. Saya berasal dari Anamitra Barokah Gresik. Yang sebelumnya Anamitra Barokah Gresik juga dari Barokah 99. Mungkin Bapak Ibu juga tahu. Jadi dari mbah ke anak ke cucu, ya itu adalah agensi-agensi yang cukup besar ya. Jadi saya harap ketika saya membentuk agensi sendiri, namanya Anamitra juga, Anamitra Bright Crown Charming, sampai lupa sih. Bright Crown Charming. Kenapa saya kasih nama BCC? Karena tim saya itu pada awalnya berisi anak-anak muda yang senang, kalau bahasanya orang Jawa itu senang kipro ya. Jadi kita tuh sebenarnya banyolan aja. BCC wes awal dulu campur, C-nya kita tambahin closing. Oh. Ya, seperti itu. Jadi C yang belakangnya itu closing. Jadi karena itu sudah jadi trademark tim saya, akhirnya saya berusaha matchingin gitu nama ABCC itu
pas 99 langsung ke Anak Mitra Barokah Gresik, dan sekarang ada ABCC yang data tempat kita ada di Jombang juga bersama dengan Pak Majid nanti, bukan kompetitor ya Pak ya? Oh gitu ya, partner ya. Jadi kebetulan saya sama Pak Majid pun juga sering berinteraksi, kita sering banyak bicara. Saya belajar banyak juga dari beliaunya sebagai seorang direktur yang senior. Jadi saya banyak belajar dari Pak Majid juga. Tadi pertanyaannya apa Mas? Motivasi ya. Oke, motivasi saya menjadi seorang direktur ya. Jadi kalau dimulai dari asal awal saya adalah seorang bankers, pegawai bank, benar-benar pegawai bank ya, bukan orang bank and insurance, bukan orang asuransi yang ditaruh di bank. Jadi saya adalah jabatan terakhir saya adalah di branch funding manager di Bank Zenni Niaga. Waktu itu saya kenapa memutuskan untuk terjun secara 100% di insurance, karena mungkin Bapak Ibu tahu sebagai seorang pegawai bank namanya juga funding manager, pasti harus cari nasabah juga, harus kerja, harus ada namanya KPI, kita harus memenuhi target asuransi. Nah dari situ saya berpikir kenapa saya tidak bisa jualan sendiri, kenapa kalau saya punya kemampuan. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari Bank Zenni Niaga tahun 2015, sudah lama sekali ya. Dan di situ saya ya sebelumnya ada di bendera merah, dan saya bergabung di Sun Life Syariah, membantu tim dari Anak Mitra Barokah Gresik. Saya orang pertama yang direkrut oleh Bu Cici, begitu. Dan kebetulan juga dari tim Barokah pun adalah teman saya juga, jadi ya sudah teman jalan bareng gitu. Nah dari situ saya belajar dari teman-teman saya ini. Oke lah, kenapa tidak sih saya berusaha untuk punya bisnis sendiri, agensi sendiri, seperti itu. Karena kalau pandangan saya ke depannya, sampai usia berapa saya akan bekerja, itu ke depannya, sampai usia berapa. Ada saatnya ketika kita menawarkan sesuatu sudah terlalu lelah gitu lah, sudah terlalu tua untuk menawarkan sesuatu ke nasabah, kemana gitu. Jadi disitulah saya berpikir untuk membangun bisnis sendiri. Jadi seperti Bapak Ibu tahu, jadi seorang direktur itu adalah memiliki bisnis sendiri. Jadi saya harus mengelola semuanya sendiri, produksi sendiri, semuanya harus dikelola. Nah itu memang tujuan saya, supaya ketika nanti saya pensiun, ketika saya sampai di usia masa yang saya harus menikmati, benar-benar menikmati hidup ini yang istilahnya hanya untuk memikirkan kebahagiaan, bahkan untuk mempersiapkan jalan kembali kepadanya. Nah itu pun saya harus sudah tidak sibuk dengan dunia ini. Nah di situ saya berpikir untuk menjadi direktur dan mengembangkan bisnis ini, bisnis asuransi ini, soalnya bisnis yang tidak mengenal usia. Kalau kerja di bank atau jadi pegawai 55 tahun saja kita harus sudah pensiun, benar ya Bu ya? Harus sudah pensiun. Tetapi ketika kita bisnis asuransi, kita akan terus, bahkan ketika kita masih mampu untuk, mungkin Bapak Ibu pernah tahu taci-taci AI orang konven ya yang sudah sampai sepuh gitu, 5 tahun ya, seperti itu. Nah beliau pun sampai usia tua pun masih bisa produksi. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Jadi maksud saya pun mendidik diri saya sendiri. Ketika saya menjadi seorang direktur, saya harus bukan direktur ecek-ecek. Jadi bukan hanya sekedar hanya gelarnya saja direktur, tapi saya pun harus membuktikan bahwa saya bisa menjadi direktur yang sukses. Dan luar biasa, jadi memang motivasinya itu untuk jangka panjang ya Mbak Nita ya, bukan hanya fokus untuk produksi cetar membahana, tapi ada tujuan di kedepannya, di masa depan, yaitu tidak hanya memikirkan dunia saja. Ini agak berat ya Bapak Ibu jawabannya ya. Jadi nggak fokus nyari duit secara pribadi sendiri, tapi ada plan ke depan. Betul. Ada kalanya memang kita harus mempertimbangkan hal itu ya. Gitu. Karena saya sudah banyak melalui kehidupan istilahnya. Iya, maksudnya kehilangan orang-orang yang dicintai, dan itu saya merasakan betapa pentingnya untuk mempersiapkan itu semua juga gitu. Tidak hanya ya mungkin sometimes kita lupa ya, cuman memang kedepannya harus seperti itu. Dan tujuan juga
diwariskan ya, legasinya oke. Jadi anak saya pernah tanya sama saya, Mami, aku bisa nggak sih suatu saat nanti kerja kayak Mami kayak gini gitu. Nah di situ pun saya langsung berpikir, oh iya sih boleh juga nih. Ketika bisnis saya sudah bangun dan sudah berjalan dengan baik, dan itu butuh sistem ya, nanti mungkin itu proyek jangka panjang, kerja keras luar biasa. Nah itu legasinya bisa diwariskan ke anak-anak saya juga. Seperti itu aja. Wah, ini menariknya ya Bapak Ibu, bahwa esensi dari bisnis ini adalah passive income. Nah, dari passive income-nya ini akan berhubungan dengan ahli waris juga ya. Jadi bukan hanya sekedar passive income, tapi untuk ke depan jangka panjang, yaitu untuk keluarga, atau bisa dibilang sebagai peralihan warisan, itu juga bisa dilakukan di bisnis ini. Betul begitu Mbak Anita? Iya. Nah, ini menarik nih ya. Kalau tadi dari jawaban Mbak Anita di awal itu melewati lembah ya, melewati gunung, kadang berenang di laut gitu ya, ketemu-ketemunya di bukit mana gitu ya. Tantangan apa sih yang menurut Mbak Anita ini cukup menjadi pelajaran penting, dan mungkin dari sini khususnya saya pribadi dan teman-teman di sini Bapak Ibu biar bisa juga tahu, oh ternyata untuk menjadi seorang director itu tantangan yang harus aku siap hadapi adalah ABC. Tantangan seperti apa yang Mbak Anita rasakan dan mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Oke, seperti Bapak Ibu ketahui, untuk naik menjadi level upper director, kita harus ada equity, tim juga harus ada, dan yang paling penting adalah persistensi. Dari ketiga hal itu, yang paling berat menurut saya adalah persistensi. Pasti sama semuanya, persistensi. Karena kalau mungkin itu produksi saya pribadi, itu mungkin bisa saya kontrol. Tetapi ketika seorang leader, itu apa yang menjadi persistensi timnya akan naik natural ke atas. Nah itu timnya jelek, kita pun jelek. Disitulah saya belajar bahwa menjadi seorang leader itu harus bisa memaintain tim. Jadi bukan hanya sekedar closing. Sekedar closing selesai sekali produk bulanan atau apapun lah itu, habis itu dia tidak bayar lagi, persistensi kita benar-benar hancur. Itu ngatrol sampai ke manajer dan direkturnya nanti. Nah itu yang benar-benar harus dijaga. Jadi saya untuk urusan EYP, alhamdulillah saya masih bisa cover target untuk angka jumlah. Ketika saya ingin memberikan produksi yang berlebih, pasti saya akan masukkan banyak produksinya. Untuk urusan rekrut itu pun masih bisa saya cover. Tetapi ketika itu untuk urusan persistensi, itu luar biasa sulitnya. Itu luar biasa sulitnya karena harus melihat tim-timnya ini, bawahnya ini, agennya, manajernya, apakah persistensinya sudah baik. Karena semua itu mengcover. Jadi pelajaran buat saya adalah gimana saya nanti ke depannya mengedukate tim saya, bagaimana how to sell, bagaimana menjual yang benar-benar bukan misalnya, jadi benar-benar yang menjualnya itu supaya kedepannya tidak ada orang tidak bayar lagi. Persistensi kan terjadi ketika orang tidak bayar lagi. Nah disitulah yang saya harus benar-benar mengedukate tim saya nanti. Jangan sampai ini nasabah ini tidak ada kemampuan bayar untuk tahun ke depan. Oke lah, kita bahagia nih, tahun pertama closing 100 juta. Kira-kira ini nasabah ini next year kuat ya 100 juta bayar lagi. Itu harus dipikirkan juga, supaya kita juga tidak mencederai nasabah. Hatinya dia kan juga gini, duit gue ini. Itu yang harus diperhatikan sebagai seorang leader. Jadi kita sendiri pun tidak boleh seperti itu, dan kita kasih tahu sama tim kita, mengedukasi seperti mereka supaya tidak ada yang namanya misal. Gitu aja. Sangat menohok ya. Karena memang persistensi itu bisa dikatakan sangat berpengaruh ke segalanya, baik dari segi kontes, pencapaian, promosi, sampai semuanya itu tidak pernah ketinggalan yang namanya persistensi. Wah, ini catatan penting buat kita semua nih Mbak Anita. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nih dari saya, apa pesan yang bisa Mbak Anita berikan untuk kita semua? Mungkin dari pesan ini bisa diinformasikan ke tim di bawah, dalam artian tim-tim di bawah selaku advisor atau manager, untuk bisa menjadi seperti Mbak Anita. Silakan. Ya, kalau pesan saya sih sebenarnya simpel aja.
bisnis ini paling penting memang 2 hal, yaitu jualan sama rekrut. Itu cuma 2 itu aja sih. Rekrut itu gimana kita harus bisa maintain tim under kita supaya mereka tidak, apa itu bahasanya, muntaber ya, muntaber seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya mereka tidak mundur adalah kita juga, saya pernah bicara sebelumnya, kita harus membuktikan bahwa diri kita sebagai leader juga harus memiliki produksi yang oke. Jadi tidak akan ada kata-kata dari agennya gini, lu aja nggak produksi, gimana gue mau produksi? Nah, itu adalah hal yang harus dihindari oleh leader. Walaupun gini, jabatannya sudah director gitu, tetapi harus selalu diingat bahwa tim kita itu tetap melihat itu, tetap memperhatikan kita sebagai manajer ataupun leader atau director pun itu harus benar-benar concern gimana timnya bisa berpenghasilan setiap bulan. Itu nggak gampang. Untuk mencari MYP itu saya berbagi pengalaman aja sedikit. How to sell. Jadi begini, kalau ketika kita menjual sesuatu ke nasabah, pahami dulu benar-benar produk ini. Jadi jangan syukur, Pak, Bu, ikutlah ini produk segini, nanti sampai dapat ini, nanti duitnya balik kalau segini. Nanti ketika pada saatnya jatuh temponya istilahnya, apa yang kita ucapkan tidak terjadi, betapa kecewanya mereka. Dan kita tidak akan, orang ini tidak akan pernah beli lagi ke kita. Itu. Nah, sales itu harus menjual produk yang benar. Jadi produk itu harus tahu. Misalnya kita menjual barang aja, misalnya kamera ini, kita harus tahu, Pak, ini dari sini fungsinya bisa begini, ini harus bisa begini. Kalau ada terjadi ini nanti akan berubah seperti ini. Jadi nasabah tuh, jadi saya menjual ke nasabah, mengeduket ke nasabah. Pak, ini begini, nanti kalau ada kejadian seperti ini, yang terjadi seperti ini. Jadi selama saya bekerja di bank dan di asuransi, alhamdulillah puji Tuhan tidak ada nasabah yang komplain apapun tentang produk sama saya. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa loh. Ini service-nya udah terkategori excellent berarti nih Mbak Anita nih. Kayaknya saya habis ini mau isi SPAJ nih ke Mbak Anita nih. Wah, ya. Ada lagi silakan Mbak. Iya gitu. Jadi itu yang paling penting, tidak boleh ada sampai misal. Walaupun pernah saya menjual suatu produk di bendera sebelumnya, sekali closing saya menuntut waktu itu 800 juta. Wow. Saya closing. Ya karena itu nasabah keras banget sama saya, karena ikut premi saya waktu sampai 2 miliar ke 800 juta itu ketika sekian hari nilainya ada perubahan, dia itu sama sekali tidak marah dan tidak komplain sama saya. Disitulah letaknya ketika kita mengedukasi ke nasabah. Jadi tidak menjanjikan loh ya, saya tidak pernah menjanjikan. Saya bilang, oh ini nanti kalau kamu ikut segini, nanti apa yang akan terjadi kita siapkan semua. Jadi ketika jatuh tempo semuanya itu, dan itu pun hasilnya buruk, dia tidak akan marah. Servis kita pun sama dia benar-benar tidak pernah kabur setelah closing kabur. Setelah closing itu tahun kedua aja bisa nggak bayar lagi gitu kalau setelah closing kabur. Ya jadi mungkin saya bisa berbagi hal ini ketika kita menjadi sales. Percaya dirilah ketika kita menjual sesuatu. Grooming kita perhatikan. Kenapa saya bilang grooming? Sekarang sales yang suka di jalan-jalan itu aja, sales rokok aja istilahnya gitu ya, mereka sangat memperhatikan grooming. Tetapi ketika kita ke nasabah, apalagi itu nasabah besar, terus kita pakai baju yang asal-asalan atau yang tidak good looking, nah itu pasti kan kita udah nasabah udah kok kayak gini nih, orang ini mau jualan apa. Yang kedua, edukasinya harus penting, apa yang kita jual kita pahami. Yang ketiga adalah after sales. After sales, ketika kita punya after sales, kemanapun kita pergi, walaupun itu ganti bendera pun, nasabah akan ikut kita. Dan itu yang terjadi sama saya, makanya saya memberikan kesaksian ini. Terima kasih. Tepuk tangannya luar biasa Mbak Anita. Saya kok jadi merinding ya, karena memang apa yang dijawab itu betul-betul sangat clear, jelas, dan tepat sasaran. Yaitu apa yang dituju sebagai seorang profesional
advisor ataupun bisa dikatakan sebagai konsultan keuangan itu betul-betul diterapkan yang namanya semua itu oleh Mbak Anita. Terima kasih Mbak Anita, dan nanti mungkin kita akan ada satu pertanyaan lagi, tapi saya akan lompat dulu ke Ibu Hendrati Wardani atau suka dipanggil dengan Bu Heni. Nama kesayangannya Bu Heni ya. Nah Bu Heni ini, beliau ini jago banget merekrut Bapak Ibu, dan saya pribadi kalau ke Malang hampir 90% yang diundang oleh beliau ini menurut saya itu sangat baik. Dari segi komunikasinya, dari groomingnya, ini Bu Heni pinter banget kalau undang orang. Pertanyaan yang sederhana untuk Bu Heni yang pertama. Ibu Heni ini sekarang levelnya advisor, betul begitu? Iya. Nah Bapak Ibu, beliau ini adalah advisor. Apa alasan Bu Heni? Ibu kan sekarang masih advisor nih. Kok ada ketertarikan khusus untuk saya harus rekrut? Kenapa Bu? Kenapa nggak fokus untuk aku jualan dulu deh? Yang penting aku closing dulu. Biasanya kan normalnya kan seperti itu. Nah ini menariknya dari Bu Heni, semangat banget nih. Kenapa Bu alasan dari Bu Heni? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Saya cerita sedikit ya Pak Yusuf, awal bergabung dengan asuransi. Pertama saya memang bekerja di dunia kecantikan dulu. 18 tahun saya bergelut di dunia kecantikan di supervisor. Dan saya menikmati itu sampai sekarang. Jadi otomatis kenapa saya kok bergabung dengan asuransi itu secara tidak sengaja. Saya diajak teman saya waktu itu, ini cerita sedikit ya, saya bergabung di Bank Indaji Live, diajak teman saya. Saya katakan di situ konvensional ya, beda dengan syariah yang saya ikuti sekarang ini. Terima kasih Bu Lila Sukolila Zuhri sebagai istilahnya punya dampak ke saya. Ayo Bu Heni menjadi seorang manajer. Itu campur bagi saya. Manajer, saya ini advisor. Gimana Bu Lila? Saya ini kan biasa rekrut, kalau jualan ya bisa, tapi kok belum menemukan chemistry-nya di sini. Terus kata Bu Lila memacu saya untuk terus merekrut, karena kalau dengan merekrut otomatis jaringan di bawah kita ini bekerja, kemudian dia closing, otomatis saya juga punya tim. Nah disitulah saya dicapuk oleh Bu Lila, Bu Heni harus jadi manajer. Nah mulai dari sekarang memang saya menerapkan screening. Artinya dalam merekrut itu, kalau dulu mungkin asal-asalan terus pokoknya kok gelem kerja ayo melakukan aku, tidak. Tapi sekarang saya menerapkan prinsip orang-orang yang mungkin biasa bekerja di marketing, mungkin dari background asuransi dulu, yang mungkin ada asuransi yang sudah tidak ada lagi, Bumi Putra, Jiwasraya, itu ada beberapa yang saya rekrut. Kemudian dari properti, marketing properti. Nah disitulah saya sudah mulai memilih. Nanti percuma saya rekrut banyak orang, ternyata nol lagi, mulai lagi. Jadi sekarang alhamdulillah agent yang di bawah saya ini sudah produksi dan mereka akan meningkatkan lebih lagi. Dan harapan saya kedepannya saya juga harus bisa closing gede, insya Allah ya ibu bapak-bapak. Amin. Sehingga apa yang Bu Lila ciptakan dan saya inginkan menjadi seorang manajer itu tercapai, begitu Pak Yusuf. Wah menarik ya. Jadi memang leading dari director juga kuat banget di sini ya, yaitu Ibu Lila selaku director memberikan masukan untuk segera bisa menjadi manajer, dan besar harapan nanti juga bisa jadi seperti Mbak Anita ya, Bu Heni ya, jadi sebagai director ya Bu. Amin ya. Tapi proses Pak, proses betul. Ini 1 tahun lebih ini moga ya doain. Amin. Nah Bu Heni, kalau dari versi angle Bu Heni sendiri, selain kita ngomongin komisi atau proper ini, menurut Bu Heni apa sih keuntungan yang menurut Bu Heni itu kalau banyak rekrut aku bisa ini, bisa ini, bisa ini? Apa sih yang Ibu Heni bayangkan? Ya mungkin selain saya sebagai advisor mendapatkan komisi mungkin dari jaringan saya,
agent juga dapat. Kemudian mereka juga bisa produksi sendiri. Ya, dalam arti saya juga memberi kesempatan kepada mungkin ada beberapa ibu rumah tangga yang pengen berhasil di sini, pengen dapat penghasilan selain ibu rumah tangga. Nah, contohnya saya rekrut ini Mbak Tutus ini kepala sekolah kemarin sudah off, dia ingin fokus di asuransi Sunlight. Luar biasa. Ini Bu Tutus ini dulu mantan kepala sekolah TK. Selamat datang Bu Tutus ya. Semoga bisa happy bareng kita semua di sini. Dan contohnya Mbak Melani ini juga ibu rumah tangga, istri seorang tentara TNI. Pak Bestu. Kegiatannya ini bangga. Nah itu alhamdulillah ini juga prestasinya ada nih Mbak. Alhamdulillah, selamat datang. Jadi dari sekian banyak yang direct itu pasti dari 10 mesti yang muncul 3, 2, 7-nya masih lari-lari untuk jadi. Nah sekarang saya screening Pak untuk rekrutmen. Itu tadi sudah ada yang dari SMK Guru sudah daftar jadi agent. Lancar ya Bu ya. Nah Bu, mungkin kasih satu tips ya Bu ya, cara versi Bu Heni dalam proses perekrutan itu seperti apa? Apakah Ibu buka kelas make up gitu kan, berhubung Ibu sudah lama gitu di sekolah ya gitu kan? Atau cara membuat alis yang baik dan benar? Atau seperti apa Bu Heni? Caranya merekrut versi Bu Heni, silakan. Karena saya kerja ini double, maaf. Ini kita mitra di sana, mitra di perusahaan TV saya, yang mana siarannya melalui YouTube channel. Nah itu saya dari beberapa acara kenal sama orang, tak ajak ngobrol, terus larinya pasti ke asuransi menawarkan. Nah dari situ mungkin ada dia, saya sudah punya asuransi ini, tapi saya itu senang kumpul-kumpul. Nah saya tanya, Bu mau nggak dapat penghasilan tambahan, dapat cuan, nggak usah pakai modal. Apa itu? Ayo kita datang di double top. Nah di situ saya waktu itu sama Bu bilang, ayo Bu ini membuka dulu prolog, baru setelah itu mungkin Pak Rendra menjabarkan ini keuntungan kita. Nah di situ dari 10 itu yang masuk ada 5 anak. Di 10 yang saya udah masuk 5 orang. Luar biasa. Separuhnya. Ya. Gitu. Tapi kita tipsnya berusaha selagi ketemu sama orang ditawari asuransi, kalau dia nggak mau jadi nasabah ya jadi agent. Ya. Itu Pak Yusuf. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Heni dan Mbak Anita. Ini sebenarnya saya mau tanya beberapa lagi, tapi karena waktu, tukang bakso, tukang sate, tukang soto udah nunggu kita di bawah. Belum, fotonya belum datang. Iya, kita juga udah ada es, tapi sebelum kita makan bareng, saya ingin mengucapkan terima kasih dan ada kenang-kenangan dari sana. Ini jangan lihat dari harganya ya, tapi dari kasih sayangnya. Ini untuk Mbak Anita dan ini untuk Mbak Heni. Yuk, silakan saya mau fotonya dulu. Isinya Sebagai 2000 kenangan ya. Kenang-kenangan dari santai untuk Mbak Anita dan juga untuk sekarang di handphone saya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kemudian untuk Bu Heni, terima kasih banyak Bu Heni. Foto dulu. 1, 2, 3. Oke, foto bersama Mbak Anita dan Bu Heni. Kita foto bertiga dulu. Oke, siap. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bapak Ibu beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Anita dan Bu Heni. Kami ucapkan terima kasih dan bisa kembali ke tempat semula. Matur suwun sangat. Terima kasih banyak. Baik. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan itu menjadi ilmu baru untuk kita semua ya. Baik, selanjutnya baik Bapak Ibu, sebentar kita akan
video berikut ini. Yuk, silakan. Boleh lebih daripada satu, boleh. 2, 3, boleh. Surat cintaku yang kedua. Waduh, kamu oh bawa Rek. Oh, lihat kecil. Budia, saya belum. Maaf ya, Budir ya. Nonton lo bawa pulpen. Bawa. Aku sepakku di motor ya. Oh alasan. Lo iya di tas ijo. Di tas. Enggak di tas sing iku lho, tas dokumen apa? Brosur. Aku udah